Akhirnya Rhoma Irama menjawab, ya, undangan dari RA untuk diinterogasi persoalan nasabah alwi. Dan ini jawabannya luar biasa. Ini pernyataan Rhoma Irama yang paling tajam, menohok, lengkap, mematikan, menyadarkan pribumi daripada pernyataan-pernyataan yang lainnya yang luar biasa. Sekarang ini lebih keras sekali. Coba dengarkan sama-sama nih. Kemarin saya baru pulang dari beberapa kota. Di antara ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Alhamdulillah wa syukurillah, subhanallah. Banyak kiai-kiai yang menyatakan, Bang Haji, saya di belakang Bang Haji. Allahu Akbar. Bahkan ada seorang pejabat penting di sebuah provinsi ketika dalam satu acara ramah tamah yang dihadiri oleh seluruh pejabat daerah, bahkan dihadiri oleh gubernurnya. Ketika beliau berpidato menyatakan, Bang Haji, 90% rakyat Indonesia mendukung Bang Haji. Masya Allah, subhanallah. Dalam hati saya, bukan mendukung saya, mendukung Kiai Madudin misalnya. Nah, itulah subhanallah walhamdulillah. Ternyata banyak umat juga yang telah tercerahkan dalam menyikapi polemik nasab ini, ya, karena memang begitu terang benderang yang hak dan yang batil melalui media sosial tentunya. Selama ini saya mengelilingi Indonesia dengan penuh bangga, terharu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pribumi bangsa ini. Kenapa? Indonesia, Masya Allah, banyak ungkapan seperti sepotong surga yang dilemparkan Allah ke bumi. Kenapa? Dia jannah, kebun, di mana-mana hijau, buahnya ranum, tanahnya subur, lautnya biru, menghasilkan ikan yang luar biasa. Hasil buminya luar biasa. Bangga kita sebagai anak-anak Indonesia. Tapi kemarin ketika saya tour show di beberapa tempat di wilayah Indonesia, saya menjadi sedih dan perih ketika saya mengingat ada seorang oknum Ba'alawi yang mengatakan dengan begitu yakin bahwa Pulau Jawa adalah pintu tarim, Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Sakit hati saya. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Begitu mudahnya orang asing ini, Ba'alawi, mengklaim bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang mengkondisikan kuburan palsu, mengklaim-klaim kuburan para pejuang. Ada lagi kelompok orator-orator, agitator. Seolah-olah kalau berbicara lebih hebat, lebih patriotik dari para jenderal kita. Lebih patriotik daripada ketua-ketua umum partai. Kami berkoalisi dengan rakyat. Kami beroposisi dengan rakyat. Hei jenderal, hei polisi, hei presiden, kalau kamu ganggu rakyat, Masya Allah, ini framing untuk menempatkan diri sebagai pahlawan rakyat.
Dia berani memaki, mencaci siapa yang menyimpang daripada konstitusi. Ternyata tujuannya menjajah Indonesia. Clear? Berbagai macam, dari pemalsuan kuburan, kemudian doktrin-doktrin sesat, kemudian orasi-orasi yang membakar, mengadu domba. Asah parangmu, asah celuritmu. Di sana ada PKI, ayo, para ulama, para kiai. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit Ba'alawi. Musuh Ba'alawi. PKI yang mana? Justru negeri Yaman, menurut berita yang tersiar di seluruh dunia, adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Maka semakin hari kita semakin terang benderang melihat drama mau menguasai Indonesia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, melalui podcast ini saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, pribumi, waspadai gerakan mereka yang clear bahwa Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah ini nggak jelas? Apakah kurang jelas buat Anda bahwa mereka mau menguasai Indonesia? Yang kedua, kepada kaum Ba'alawi, hentikan rencana Anda ini. Tadinya saya nggak mau bahas soal Ba'alawi lagi. Kenapa ini muncul? Gara-gara adanya undangan dari Rabithah Alawiyah. Saya diundang untuk hadir tanggal 8. Pukul 9 sampai 10. Astagfirullahaladzim, bercanda aja Pak Alwi. Saya diundang. Sekarang sama bilang sama antum semuanya. Ketika bisikan Roma mengundang Bapak Taufik Assegaf sebagai ketua Rabithah, beliau tidak hadir. Ketika saya undang Bapak Lutfi bin Yahya, beliau tidak hadir. Kemudian Ustadz Rizik Syihab berkata di media, pokoknya kalau diundang Haji Omo jangan hadir. Semua Habib Hanif jangan hadir, nggak perlu kita datang. Nah sekarang Anda ngundang saya. Ente yang mau datang, Anda mesti datang. Begitu mereka tidak datang, orang harus datang. Masya Allah, mereka saya undang nggak datang, gue diundang. Astagfirullahaladzim. Apa mau kasih framing Roma Irama Al-Kaburi? Lagi pula, Masya Allah, ini ada satu klaim dari mereka ya, bahwa pertemuan ini dalam rangka keabsahan klan Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan satu diskusi yang sudah disetting oleh mereka dengan judul seperti itu. Yang kedua, bahwa yang selanjutnya bahwa format daripada diskusi ini ternyata luar biasa mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Ini Kiai Imaduddin tanggal sekian sendiri, tentunya dipanel sama sekian banyak dari Ba'alawi. Kemudian Guru Gembul dari jam 9 sampai jam 11, Roma Irama dari jam sekian 9 sampai jam 11 sendiri. Kemudian dipanel sama ini Guru Gembul sendiri, dipanel sama sekian orang. Menahem Ali sendiri. Ini diskusi apa interogasi? Bisa. Oke.
Yang paling penting itu kepada pribumi. Kurang bukti apalagi, kurang jelas apalagi, itu udah sangat terbuka, saudara. Jelas, terang benderang. Data-data, fakta-fakta, kejanggalan, bukan kejanggalan lagi, strategi kotor mereka untuk menjajah republik ini. Dari berbagai aspek, udah mulai mereka kemudian operasikan, ya, untuk mengimplementasikan bahasa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Satu-satu, ya, aspek kesejarahannya, aspek kemudian spiritualnya, tokoh-tokohnya, ada tokoh agitatifnya, lengkap dari mereka itu. Tujuannya satu. Kalau kita mau kasar-kasaran, menjajah, saudara. Untuk mengimplementasikan, merealisasikan bahasa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Belum cukup buktinya. Serius masih belum cukup. Mestinya kalau kita orang yang berakal, kan ada kaidah. Al-aqlu yakfi bil isyarah wa ghairul aqli la yakfi bi alfi ibarah. Orang berakal itu mestinya cukup hanya dengan isyarah. Tapi orang yang tidak berakal, ya, la yakfi bi alfi ibarah, tidak akan cukup meskipun disodorkan 1000 contoh. Saya harap, makanya berulang-ulang saya katakan, copot dulu gelar muhibinnya, untuk kemudian membuka pikiran Anda, lihat kenyataan di lapangan, seperti apa mereka sesungguhnya. 1 jam, 2 jam aja, cukuplah 2 jam. Maka ketika sudah 2 jam, silakan Anda mau meneruskan menjadi muhibin atau mencabut dari muhibin. Saya yakin ketika Anda mencopot gelar muhibinnya 1 jam, 2 jam, Anda tak akan lagi menjadi muhibin. Tak akan lagi, saudara. Terlalu jelas dan nyata. TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Mereka mau menguasai Indonesia. Bahasa ekstrim, kata Rhoma Irama, menjajah kita. Mau terima? Mau dibiarkan? Jangan dong. Maka yuk, kita punya kesadaran untuk terus mentransfer kesadaran ini ke setiap kepala masyarakat Indonesia. Agar terbuka, jangan mau dibodoh-bodohi, dikibul-kibuli. Aneh-aneh aja kan. Ada orang Tarim jualan Yaman di Indonesia, yang jelas negaranya porak-poranda, perang saudara terus-menerus. Negara termiskin kedua di dunia, dijual di Indonesia laku, gila kan? Dijual kepada muhibin sih. Tak mampu mereka membuka data kenyataan di Yaman itu seperti apa. Itu loh maksudnya. Makanya buka dulu pikirannya 1 jam 2 jam, lalu silakan Anda putuskan mau melanjutkan menjadi muhibin atau cabut dari muhibin. Itu syaratnya. Karena gini, mereka pinter menamai pengikutnya sebagai muhibin. Agar apa? Agar tak pakai pikiran bila mendengarkan mereka. Itu aja. Fungsi akal itu dihilangkan, saudara. Padahal adina liman la aqlalahu. Agama itu bukan untuk orang yang tidak berakal. Artinya agama untuk orang yang berakal. Artinya setiap apa yang kita dengarkan dari siapapun aja, cerna dulu oleh pikiran. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Bang Haji.